bersama-sama kita memuji satu nama yang memberikan kekuatan, yang memberikan jalan keluar, jawaban atas semua hal yang membuat kita berat. Biar kita berikan semua pujian, semua sembah kita untuk satu nama yang layak, yaitu nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Tuhanlah kekuatanku dan harapanku. Dari mulai hidup dan nafasku, Kau pelindung hidupku, ya Tuhan. Ku percaya hanya ada Engkau, Tuhan yang hidup. Yesus, di hadirat-Mu hatiku bersuka, ku cinta padamu Bapa. Masyurkan nama-Mu yang kudus. Engkaulah segalanya, oh Tuhan, bagi-Mu kemuliaan. Oh Yesus, hanya Kau yang layak sujud di hadapan-Mu, oh Tuhan. Takkan ada yang mampu memisahkanku dari kasih sayang-Mu, oh Yesus. Hanya Kau yang layak disembah. Bersyukur karena Kau Tuhanku. Hanya Kau yang layak disembah.
Dan tiada lain selain Engkau Tuhan yang layak untuk terima semua puji, semua sembah, kehidupan kami Tuhan. Dan hanya Kau saja yang mampu Tuhan. Berikan kami kekuatan, jalan keluar, hikmat, kasih setiamu Tuhan, pengampunan. Hanya Kau saja Tuhan yang layak untuk terima semua sembah kami. Terima kasih Bapa, kami saat ini akan lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu, memuja nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Amin. Amin. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Let's go. Karena hanya Tuhan yang layak. Mari kita berikan sorak-sorai peninggian buat Tuhan. Oh, 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 oh. Manusia dari dosa, layak Kau ditinggikan. Kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Oh, 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 Kau yang pertama, yang terutama, layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, Allah Maha Sempurna. Segala yang Kau buat ajak dan benar. Kau rela berikan anak-Mu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Layak Kau ditinggikan. Kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, dan Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah. Karena Kau saja Tuhan, Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Dan Kau saja Tuhan, Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela berikan anak-Mu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Kau ditinggikan, dan kami beri hormat
Raja yang layak ditinggikan, diberikan pengagungan dan kemuliaan Tuhan. Siang hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, dan malam hari ini, dimanapun kami berada. Sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami, bukan yang bersifat hal-hal yang fana, tetapi hanya pribadi-Mu lah yang kami nanti-nantikan. Berikan kami keberanian untuk masuk di dalam hadirat, menemukan kasih dan karunia-Mu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi, saya Andreas Rarjo, Gembala dari Gereja Masa Depan Cerah Surabaya, ingin menghimbau pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk bisa mengirim anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu ke sekolah Masa Depan Cerah. Kenapa demikian? Karena saya tahu lahirnya sekolah ini. Saya tahu bahwa sekolah ini lahir dengan misi yang sangat jelas, yaitu untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa diandalkan. Saya percaya dengan nilai-nilai yang baik, kita akan bisa memberikan pendidikan yang the best untuk anak-anak kita. Saya pun sadar bahwa kita sedang menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah. Tapi bukan berarti cita-cita kita untuk menciptakan masa depan anak-anak kita yang baik itu terhalang. Kita harus mempunyai iman bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam mendidik anak-anak kita. Kirimkan anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu dan bersama-sama kita semuanya, orang tua, sekolah, gereja, mendoakan, memberikan yang terbaik dalam pendidikan anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya percaya dengan kesatuan hati yang seperti ini, maka anak-anak kita akan menjadi orang yang bisa diandalkan, bermentalitas kuat, cerdas, dan akhirnya mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September, saudara, tahun 2021. Ini adalah awal bulan, jadi nanti kita akan juga mengikuti perjamuan kudus yang membuat kita semakin merasakan hadiran Tuhan. Biarlah pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan yang mengatakan dalam Mazmur 139, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Saudara-saudara, meski kita beribadah secara online, tetapi Tuhan hadir di tempat setiap saudara. Entah di rumah, entah di suatu tempat di mana engkau berada. Dia ada dan Dia mengetahui keberadaanmu. Mari kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan, beribadah dengan satu keyakinan bahwa kehadiran Tuhan ada di sekitar saudara. Dia ada untuk siap memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami
Biarlah ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang sangat memberkati kami. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang punya masalah, Engkau pun mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan Engkaulah menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kami. Izinkan Tuhan ibadah kami ini pagi hari ini adalah ibadah yang membebaskan kami dari setiap belenggu masalah, belenggu persoalan, belenggu penyakit, sehingga kami dimerdekakan. Ya, pujian penyembahan kami juga akan membawa kemerdekaan, kebebasan, dan Roh Kudus bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami. Dan biarlah kami akan memulainya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
Yesus kaulah Raja mulia ajaib Tuhan agung dan perkasa Kau sumber kemenanganku layak kuasa memerintah selamanya Yesus kaulah Raja mulia Raja mulia Raja mulia Haleluya Engkaulah Raja mulia ya Bapa. Terpujilah Engkau. Sukacitaku adalah terus mau memuji Engkau ya Bapa. Kerinduanku adalah untuk menjadi penyembah. Biarlah Engkau kami muliakan selalu. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh yeah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu
Aku kan setia menjadi penyembah-Mu Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu Yesus. Aku kan setia pada panggilan-Mu Yesus, untuk jadi penyembah-Mu selalu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau mengikut-Mu selalu, menjadi penyembah-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, Raja Allah yang berkuasa. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu. Oh, Yesus, Kau sumber kekuatanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu. Ku percaya kepadamu. Ku percaya kepadamu. Hanya Yesus yang ku percaya. Engkaulah sumber kekuatanku, sumber kehidupanku, yang berjalan bersamaku sampai detik ini. Ketika ku menjalani hari-hariku, Engkau ada, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, buat perlindungan-Mu Bapa di dalam setiap hidupku.
berjalan bersama keluargaku Tuhan. Oh, terpujilah Engkau ya Bapa, Raja di atas segala raja, yang termulia. Tidak ada Allah seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami semua, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, jemaat semuanya, kita kembali ketemu dalam kebaktian online. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat penting menurut saya. Tetapi sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sangat indah, di mana kami bisa bertemu kembali dengan firman-Mu, dengan firman yang luar biasa, yang mempunyai kekuatan dan kuasa untuk mengubah kehidupan kami, Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada, Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan segala hal yang memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, jemaat semuanya yang saya kasih, kita akan bicara soal kerendahan hati. Tema kita pada saat ini adalah pilihlah kerendahan hati. Kenapa sih kerendahan hati itu penting? Karena ini merupakan salah satu karakter yang betul-betul sangat dominan di dalam firman Tuhan. Tuhan menyayangi orang yang rendah hati. Ya. Dan dari situ kita tahu bahwa sebetulnya di dalam kerendahan hati itu timbul segala sesuatu yang baik. Seluruh hal yang baik itu timbul kalau ada kerendahan hati. Janji-janji Tuhan yang indah-indah dapat kita alami kalau ada kerendahan hati. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam kesombongan atau kecongkakan, akibatnya apa? Segala sesuatu yang tidak baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita hidup dalam kesombongan, saudara, kutuk itu bisa masuk dan menghancurkan segala sesuatu yang baik. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan kesombongan itu sudah menjadikan malaikat itu menjadi roh jahat. Itulah bahaya daripada kecongkakan. Nah, salah satu atribut yang kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri adalah karena kerendahan hatinya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 29, dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan kalau kita belajar lemah lembut dan rendah hati, Alkitab mengatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa orang yang rendah hati itu tenang? Karena orang yang rendah hati adalah orang yang paling secure, paling aman. He has nothing to prove to anybody. Dia tidak perlu membuktikan bahwa dirinya hebat, karena dia tahu yang hebat bukan dirinya, yang hebat itu Tuhan. Betapa pentingnya kerendahan hati. Ya. Dan dalam masa pandemi ini, menurut hemat saya, ini adalah masa-masa ujian. Ini masa-masa pemrosesan. Pemrosesan apa? Pemrosesan supaya kita itu menjadi orang yang lebih dewasa, lebih matang. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan lebih matang? Ya, dalam karakter kita menjadi orang yang lebih matang rohaninya. Dan salah satu pemrosesan yang penting supaya kita bisa diproses menjadi orang yang rendah hati. Saudara, ini sangat penting sekali. Dan sebetulnya dalam masa-masa seperti ini, apa sih yang bisa kita andalkan? Siapa yang bisa kita andalkan? Bukankah segala sesuatu yang kita andalkan itu tidak ada artinya di masa-masa seperti ini? Bukankah sepertinya itu Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepada Dia dan menjadikan Tuhan menjadi andalan kita? Dan biarlah kita itu akhirnya tidak mengandalkan keahlian kita, kepandaian kita, pengalaman kita, dan menjadi orang yang congkak,
dan seakan-akan kita yang paling hebat. Saudara, ini bukan waktunya. Justru kita harus memilih untuk hidup dalam kerendahan hati dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, mari kita lihat PowerPoint kita. Jadi, saya ingin mengawali dengan ayat dari Amsal 27 ayat yang pertama. Dikatakan, janganlah memuji diri sendiri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Janganlah memuji diri. Orang yang congkak seakan-akan dia menjadi penguasa kehidupan ini. Seakan-akan masa depannya itu sudah menjadi miliknya. Seakan-akan dia adalah orang yang tidak perlu diajarin oleh apapun juga, dia sudah tahu semuanya. Padahal di waktu-waktu seperti pandemi ini, jangankan tahun depan, orang membuat planning aja singkat-singkat. Karena kita tidak tahu masa yang akan datang. Apa yang saudara kita ketahui di masa yang akan datang? Tidak ada, saudara. Dan dikatakan Alkitab, dikatakan jangan memuji diri karena hari esok. Kita tidak bisa bermegah, tidak bisa menyombongkan diri karena hari esok. Karena kita ini sangat terbatas dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Nah, itu yang harus kita sadari. Nah, ayat yang kedua yang ingin saya bacakan adalah dari Yakobus 4 ayat yang ke-6. Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di dalam ayat ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan tidak senang dengan kesombongan. Tuhan bukan hanya tidak senang dengan kesombongan, dia menentang kesombongan. Bukan hanya dia menentang kesombongan, dia ingin menyingkirkan semua kesombongan itu. Jadi, saudara, kalau kita tetap memilih untuk hidup dalam kesombongan kita bisa disingkirkan sama Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak senang dengan kesombongan itu. Tapi di balik semua itu, dikatakan Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan God give grace to the humble. Tuhan memberikan anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Jadi di sini ada dikontraskan begitu. Penulis kitab Yakobus menunjukkan bagaimana Tuhan itu membenci kesombongan dan ingin menyingkirkan, menghilangkan kesombongan. Dan Tuhan ingin mencurahkan anugerahnya, berkatnya kepada orang yang rendah hati. Saudara, dan apa yang Tuhan janjikan ini tidak tergantung daripada keadaan kita hari-hari ini. Walaupun kita menghadapi krisis, kalau kita hidup di dalam kerendahan hati, itu tidak membuat Tuhan itu stop untuk mencurahkan anugerahnya. Begitu dia melihat kerendahan hati, dia mencurahkan anugerah. Itulah sebabnya tema kita itu pilihlah kerendahan hati, kejarlah kerendahan hati. Karena di situ ada segala sesuatu yang baik yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Justru di masa-masa pandemi seperti ini, kita harus melihat diri, mengevaluasi diri sendiri, apakah ada hal-hal yang tidak memperkenankan Tuhan. Dan biarlah kita itu membuangnya. Dan biarlah yang muncul itu sesuatu yang ilahi, yang mulia, yang memperkenankan hati Tuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang kerendahan hati secara praktis. Apa itu kerendahan hati? Yang pertama yang kita pelajari adalah rendah hati, yaitu mengakui dosa dan pelanggaran. 2 Tawari 7:14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan serta memulihkan negeri mereka. Ciri kerendahan hati adalah mau merendahkan diri, berdoa, bertobat, dan mencari wajah Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Sebagai orang percaya, jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertobatan. Kenapa demikian? Karena tanpa pertobatan tidak akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Dan kita hanya bisa bertobat kalau kita rendah hati dan mau mengakui
kelemahan kita, kesalahan kita, pelanggaran kita. Orang sombong tidak bisa bertobat. Orang yang keras hatinya tidak mau bertobat. Dia melihat dirinya yang paling benar, dia yang melihat dirinya yang paling suci, tidak bisa, tidak ada salahnya apa-apa. Tapi kita perlu berdoa, Tuhan berikan aku kerendahan hati, supaya aku bisa melihat betapa aku adalah manusia yang penuh kesalahan. Dan disitulah kita minta untuk dibawa masuk dalam satu pertobatan. Pertobatan itu bukanlah hal yang jelek. Pertobatan itu adalah rahasia, bahkan rahasia yang rohani yang luar biasa. Pada waktu kita bertobat, terjadi transformasi yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita bertobat. Seringkali ini yang saya yakini, setiap kali saya mendengar firman Tuhan, setiap kali saya belajar firman Tuhan, bukan untuk mengisi otak dan pikiran saya, tapi ini merupakan kesempatan apa yang perlu saya akui, kelemahan apa, pelanggaran apa. Biarlah firman itu, dikatakan firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu membongkar kita. Dan disitulah kita ada di tempat di mana kita harus memutuskan. Kita mau bertobat atau tidak. Dan pada waktu kita bertobat, artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kesalahan kita, ada keajaiban yang timbul. Yaitu apa? Kuasa Tuhan itu mentransformasi kehidupan kita. Merubah kehidupan kita. Dan perubahan itu membuat kita itu menjadi pelaku kebenaran. Dan pada waktu kita bertobat, mengakui dosa kita diubahkan, kita menjadi pelaku kebenaran, saudara, maka ada satu breakthrough, ada terobosan terjadi dalam kehidupan kita yang luar biasa. Kita akan mengalami banyak hal yang janji-janji firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, apapun yang kita baca, firman Tuhan, masalah iman, kita bisa bertobat karena kita seringkali khawatir kan. Masalah kekudusan, kita bisa bertobat karena seringkali pikiran kita itu sangat duniawi kan. Semua bisa diresponi, tapi jangan jauhkan diri kita dari pertobatan. Kerendahan hati adalah mau mengakui dosa kita dan pelanggaran. Satu rahasia yang luar biasa, yang betapa sukacita kita bisa menjadi maksimal pada waktu kita tahu bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sukacita kita menjadi luar biasa, meluap-luap. Tapi kalau kita menyimpan dosa, kita tidak akan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, di masa-masa yang sulit, masa pandemi seperti ini, saudara, jangan sampai hidup kita dibuat lebih sulit karena dosa yang kita lakukan. Dosa mempunyai daya hancur yang luar biasa. Saudara, jangan sampai di masa-masa yang sulit seperti ini, justru kita menyimpan dosa, dan dosa itu yang akan menghancurkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kita. Yang kedua, rendah hati adalah mengampuni orang lain. Efesus 4 ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tanda dari kerendahan hati, yaitu kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, hidup sudah banyak tantangan, saudara. Kenapa kita harus menyimpan kesalahan orang lain yang membebani hidup kita? Nah, kalau kita tidak bisa belajar mengampuni, kita terperangkap dalam satu siklus kehidupan yang sangat jelek, di mana kita dipenuhi dengan kebencian, dendam, pembalasan, pikiran yang negatif, dan lain sebagainya. Saudara, jangan sampai hidup kita itu dibelit dengan siklus yang negatif seperti itu, yang membelenggu jiwa kita dan emosi kita. Belajar untuk forgive, belajar untuk mengampuni orang lain. Ini penting sekali, saudara. Ya. Dikatakan bahwa dosa kita sudah diampuni, ya kan, saudara. Ya. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus belajar juga mengampuni kesalahan orang lain yang mereka lakukan terhadap kita. Karena dosa kita sudah diampuni.
Saudara, saya masih ingat ada cerita seorang presiden Afrika Selatan yang bernama Nelson Mandela. Satu kali dia makan dan di tempat makan itu ada orang yang menjadi sangat tegang ketika presiden, waktu itu sudah menjadi presiden, Nelson Mandela duduk makan bersama ajudannya di situ. Dan Nelson Mandela mengenal orang itu begitu tegangnya. Dan Nelson Mandela mengajak orang itu makan bersama-sama. Begitu diajak makan bersama-sama, orang itu tambah gemetar. Tapi orang itu sampai ketakutan dan tidak bisa melihat wajah Nelson Mandela. Setelah mereka makan selesai, saudara, ajudan Presiden Nelson Mandela mengatakan orang itu mungkin gentar ya, orang itu merasa minder makan bersama presiden, seorang presiden. Nelson Mandela mengatakan tidak. Aku kenal orang itu. Dan dia mengatakan orang itu yang menyiksa aku pada waktu aku di penjara. Dan aku mengalami banyak aniaya di dalam penjara. Dan orang itu yang menganiaya aku. Itulah sebabnya dia gemetar pada waktu diajak makan. Tapi dalam diri Nelson Mandela, dia melepaskan pengampunan itu. Dia tidak terpenjara oleh sakit hatinya. Bahkan dia bisa mengajak makan siang orang yang pernah menganiaya dia. Saudara, banyak orang hidupnya tidak terpenjara, tapi jiwanya terpenjara. Kenapa jiwanya terpenjara? Karena menyimpan kesalahan orang lain. Bebaskan diri saudara dari segala macam ikatan mengingat kesalahan orang lain. Belajar mengampuni. Saat sebetulnya kalau saudara kita kalau tidak mau mengampuni itu tanda daripada kesombongan kita. Pride kita. Merasa kita begitu hebat dan kita tidak mau melepaskan pengampunan. Rendah hati adalah orang yang mau mengakui dosa dan pelanggaran kita dan minta ampun kepada Tuhan, tapi juga bukan minta ampun kepada Tuhan, tapi kita mengampuni orang lain. Dan kita menjadi orang yang paling sukacita. Sukacita menjadi maksimal, saudara. Rasa syukur kita itu menjadi meluap-luap dalam kehidupan kita. Ini penting menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Nah, kalau kita bisa melakukan hal ini, semua hal yang kreativitas kita bisa muncul, pekerjaan kita bisa tenang. Nah, bagaimana kita bisa tenang dalam bekerja kalau kita selalu mengingat kesalahan orang lain? Hari-hari ini kita ditantang untuk bisa menampilkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita menanggalkan semua dosa dan beban yang begitu merintangi kita dalam pertandingan iman. Saudara, beban itu mungkin bukan dosa, tapi perlu kita tanggalkan semua yang membebani kita, sehingga kita bisa bertanding dengan baik. Saudara. Yang ketiga, rendah hati sama dengan dapat bekerja sama dengan orang lain. Rendah hati. Filipi 2 yang kedua dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah kamu rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, ini penting sekali dalam kitab Filipi. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus saling rendah hati supaya kita bisa bersatu dengan anggota tubuh Kristus yang lain, sehati, sepikir, sejiwa bahkan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tapi mencari keuntungan orang lain, didahulukan. Seorang ibu yang dipakai Tuhan namanya Ibu Teresa, Mother Teresa. Kita semua tahu dia. Dia bukan hanya orang yang hebat, tapi orang yang pelayanannya berhasil. Kenapa berhasil? Dia tidak mungkin berhasil sendirian. Dia punya rekan-rekan juga yang mendukung dia, yang mendoakan dia, yang memberikan nasihat kepada dia.
Dan dia mengatakan begini, only humility will lead us to unity. Hanya dengan kerendahan hati aja yang membawa kita kepada persatuan. Humility brings unity. Kerendahan hati membawa persatuan. Dan persatuan membawa damai sejahtera. Melayani itu menjadi sesuatu yang menyenangkan kalau semuanya itu diwarnai dengan persatuan. Saudara, dalam masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa kuat sendirian. Kita perlu menyatukan kekuatan kita, kekuatan doa kita dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Bersama-sama menghadapi, bersama-sama kita akan kuat, saudara. Tapi bagaimana kita bisa bersama-sama kalau kita sombong? Harus belajar menaklukkan satu dengan yang lainnya. Mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Dan akhirnya kita bisa mencari solusi yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Disitulah kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan terobosan akan terjadi. Saudara. Yang pada waktu saudara lemah, saudara akan diangkat oleh saudaramu yang lain. Pada saat saudara yang lain lemah, kita yang mengangkat mereka. Luar biasa. Saudara. Pertanyaan saya, di masa pandemi seperti ini, apakah saudara memiliki seorang sahabat yang baik, yang bisa mengangkat saudara pada waktu saudara jatuh? Saudara? Jadikan saudara teman bagi banyak orang. Bagaimana caranya? Belajarlah rendah hati. Dan bawalah kerendahan hati itu dalam semua bentuk relasi, saudara. Belajar mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Dan terjadi satu persatuan di dalam tubuh Kristus. Di mana ada perpecahan, di situ ada kesombongan. Di mana ada perpecahan, di situ ada keegoisan. Tidak ada kerendahan hati. Belajarlah kerendahan hati. Ini merupakan waktu-waktu di mana kita harus betul-betul memilih kerendahan hati. Ya. Yang keempat, saudara. Rendah hati ya sama dengan bekerja keras. Banyak orang tidak mengkaitkan kerendahan hati dengan kerja keras. Jadi, saudara, 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Dan Amsal 6 ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah laku, dan jadilah bijak. Bagi orang yang malas, disuruh melihat semut, makhluk yang lebih rendah levelnya. Buat apa kita menjadi makhluk yang tinggi, tapi malas, sombong. Kita disuruh belajar kepada makhluk yang lebih rendah, si semut. Karena semut itu adalah binatang yang paling rajin. Saudara, ini penting sekali, saudara. Ada pepatah yang mengatakan, talenta itu tidak memiliki arti apa-apa, tetapi pengalaman yang diperoleh dengan kerendahan hati dan kerja keras itu berarti segalanya. Saudara, talenta kalau dibiarkan saja tanpa kerja keras tidak akan sampai kemana-mana. Saudara punya bakat musik tapi tidak pernah bekerja keras untuk memunculkan bakat musik saudara, tidak akan sampai kemana-mana. Saudara punya bakat olahraga, saudara, tapi saudara tidak melatih diri saudara, saudara tidak akan jadi juara dalam olahraga itu. Untuk memunculkan sesuatu yang luar biasa, perlu kerja keras. Dan itu yang harus ada. Biarlah di masa-masa seperti ini kita cukup rendah hati untuk mau bekerja keras, mau rajin, sehingga pada saatnya kita akan menuai hasil yang luar biasa. Apa yang saudara tabur di hari-hari sekarang akan saudara tuai di hari esok. Yang kelima, rendah hati itu tidak merendahkan orang. Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Wow. Kalau ada orang angkuh, dia selalu merendahkan orang lain supaya kelihatan dirinya lebih hebat. Tapi kalau kita hidup dalam kerendahan hati, saudara, justru kita yang akan dipuji. Saudara, kenapa kita tidak boleh merendahkan orang lain? Karena apa, saudara?
Karena kalau kita merendahkan orang lain, kemungkinan orang yang kita rendahkan itu satu kali menjadi atasan kita. Siapa yang tahu? Kita tidak akan tahu hari esok. Berbuat baik itu kepada semua orang, jangan pilih kasih. Dan melalui kerendahan hati itu kita tidak merendahkan orang, bahkan menghargai orang. Menghargai orang. Kalau saudara belajar tentang nilai yang satu ini, yaitu respect, saudara. Kalau saudara menghargai orang, saudara juga akan dihargai. Orang yang paling dihargai dan dihormati adalah orang yang menabur penghargaan kepada orang lain. Belajarlah hidup dalam kerendahan hati dengan menghargai orang lain. Nanti berkatnya akan luar biasa. Dan yang terakhir dalam kali ini, saya memilih bahwa rendah hati itu memiliki hikmat. Amsal 11 ayat yang kedua dikatakan, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saudara, kalau kita hidup dalam kesombongan, kita bukannya dihormati, kita akan dicemooh. Tetapi kalau kita hidup dalam kerendahan hati, justru kita akan mendapat hikmat daripada Tuhan. Kenapa orang yang rendah hati akan mendapat hikmat? Alkitab mengatakan takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat. Awal dari hikmat itu takut akan Tuhan. Dan orang yang rendah hati itu adalah orang yang menghormati Tuhan. Dan pada waktu dia menaruh respek kepada Tuhan, maka hikmat Tuhan itu diturunkan pada dia. Saudara, penting kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Justru orang yang ingin memuliakan dirinya sendiri, dia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini kita bicara soal pilihlah kerendahan hati. Kenapa kita harus memilih kerendahan hati? Karena itu merupakan satu kondisi di mana Tuhan itu bisa mencurahkan kuasanya. Tuhan bisa mewujudkan janji-janjinya dalam satu kondisi, yaitu kerendahan hati. Itu penting. Dan Alkitab itu mengatakan, aku akan mencurahkan anugerahku kepada orang yang rendah hati, kecuali kalau masa pandemi. Tidak ada kata-kata begitu. Tidak ada persyaratan begitu. Apapun kondisinya. Tapi kalau kita memilih kerendahan hati, kita akan berada di jalan yang aman. Kita akan berada di satu situasi di mana Tuhan itu akan bisa mencurahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Dan kita akan bisa berkemenangan di masa-masa yang sulit seperti ini. Bahkan kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa mengalami perlindungan Tuhan, kita bisa mengalami berkat Tuhan, dan hati kita bisa dipenuhi dengan sukacita. Asal kita ini belajar kerendahan hati. Saudara, ini merupakan waktu yang terbaik untuk mengakui kesombongan kita. Tanpa kita sadari kita ini ada banyak kesombongan-kesombongan. Ayo kita singkirkan semuanya. Dan kita memasuki minggu yang akan datang dengan sikap terbuka di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan ajari aku untuk rendah hati. Engkau adalah Allah yang lemah lembut dan rendah hati, ajari aku lemah lembut dan rendah hati. Dan biarlah aku tidak khawatir tentang apapun juga yang di hadapanku, karena aku tahu bahwa Engkau menyertai orang yang rendah hati, and you will give grace to the humble. Engkau akan mencurahkan anugerahmu kepada orang yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami karena seringkali tanpa kami sadari, Tuhan, kami sudah mengandalkan kepandaian kami. Kami sudah mengandalkan pengalaman kami. Bahkan kami melupakan Engkau, Tuhan. Hari ini, Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk hidup dalam kerendahan hati, Tuhan. Dan melalui kerendahan hati ini, bawalah kami ke satu tempat di mana kami akan mendapatkan curahan dari anugerah-Mu yang luar biasa.
Engkau memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Ajari kami Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kecongkakan-kecongkakan kami. Ampuni kalau kami mengandalkan hal-hal yang lain dan bukan itu, dan bukan dirimu Tuhan dan pribadimu Tuhan. Biarlah Engkau yang terpenting dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang paling utama dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Tolonglah jemaat dalam menghadapi segala macam tantangan yang tidak gampang di masa pandemi ini Tuhan Yesus. Dan biarlah hari-hari ini justru kami mengalami kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin hidup di dalam kerendahan hati Tuhan. Dan biarlah kami makin berkurang-kurang, tapi Kristus makin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Dimohon setiap saudara-saudara mempersiapkan roti dan anggur yang ada pada saudara. Kalaupun saudara belum mengambil dari gereja, saudara bisa mengambil roti yang tawar dan juga air teh bisa penggantinya. Dan mari kita berdoa. Tuhan berkatilah perjamuan kudus hari ini. Biar perjamuan kudus ini menjadi perjamuan yang memberikan kepada kami, Tuhan, kesadaran bahwa Engkau sudah menebus dosa kami. Seluruh dosa kami sudah Engkau ampuni, sehingga kami dengan penuh keberanian datang menghadap hadirat-Mu. Berkatilah setiap elemen perjamuan kudus, roti dan anggur yang ada di tangan kami. Dan biarlah kami semua bisa melakukannya dengan mengucap syukur untuk mengenang, memperingati akan kematian dan kebangkitan-Mu. Hidup kami dimerdekakan dari dosa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebelum Yesus disalibkan, malam itu dalam sebuah perjamuan, Tuhan mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya, diambilnya roti, dipecah-pecahkannya, diucapkan syukur, kata Tuhan, inilah tubuhku yang sudah diserahkan bagi kamu. Oleh karenanya, saudara-saudara, mari kita bersyukur. Di tangan saudara ada roti yang adalah tubuh Kristus, yang menjadi bagian dalam kesatuan iman, di dalam iman kita kepada Yesus. Biar seluruh jemaat mengerti bahwa oleh karena tubuh Yesus, kita disatukan. Biar kita akan mengucap syukur dan akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan. Setelah makan, diambilnya cawan, kata Tuhan, inilah darah perjanjian baru. Saudara-saudara, ketika engkau meminumnya, percayalah, darah Yesus sudah menyucikan kita dari segala dosa. Kalaupun ada di antara saudara yang sakit,
imani bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan saudara. Dan mari hari ini saudara-saudara mengucap syukur atas semua yang terjadi dalam kehidupanmu. Angkatlah cawan dan berkatakan terima kasih Tuhan. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, dengan melakukan ini, kami memperingati kematian dan kebangkitan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kami adalah bagian dalam orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, anugerah penebusan daripada dosa-dosa kami. Berilah kemenangan kepada kami. Kami tidak akan kalah, kami akan menang. Kami bebas daripada dosa-dosa kami. Karena Engkau sudah mengampuni, Engkau sudah menguduskan, Engkau sudah menyucikan segala kelakuan perbuatan kami yang berdosa. Sehingga kami berkata, Tuhan terima kasih, kami boleh menghadap tahta kemuliaan-Mu melalui doa kami dengan percaya. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami yang sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Yesus kau sumber kekuatanku, Yesus kau segalanya bagiku, seluruh hidupku di tangan-Mu, ku percaya kepadamu. Yesus kau sumber kekuatanku, Yesus kau segalanya bagiku, seluruh hidupku di tangan-Mu, ku percaya kepadamu. Kau sumber kekuatanku, Yesus kau segalanya bagiku, seluruh hidupku di tangan-Mu, ku percaya kepadamu. Yesus kau sumber kekuatanku, Yesus kau segalanya bagiku, seluruh hidupku di tangan-Mu, ku percaya kepadamu, ku percaya kepadamu, ku percaya kepadamu. Hanya Yesus yang ku percaya, Engkaulah sumber kekuatanku, sumber kehidupanku, yang berjalan bersamaku sampai detik ini, ketika ku menjalani hari-hariku. Engkau ada, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, buat perlindungan-Mu Bapa. Di dalam setiap hidupku, berjalan bersama keluargaku Tuhan. Oh, terpujilah Engkau ya Bapa, Raja di atas segala raja. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Dan hari ini sebelum kita akhiri dan kita akan melakukan aktivitas yang lain, kita akan menutup dengan doa dan katakan bahwa Tuhan tetap hidup, Tuhan tetap berkuasa,
Dan kita percaya setiap firman yang sudah Engkau dengar jadi firman yang membangkitkan iman bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dari awal, pertengahan sehingga akhir. Dalam ibadah ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya, Engkau akan selalu menyertai kami. Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami memang belum bisa Tuhan beribadah secara on-site. Tetapi kami imani Tuhan, bahwa nanti satu saat Tuhan, kalau Engkau izinkan Tuhan, awal Oktober ini kami akan beribadah secara on-site. Temukan kami dengan teman-teman, saudara-saudara yang lain di dalam satu ibadah yang penuh dengan sukacita, penuh kemenangan. Dan izinkan kami Tuhan mengalami kehidupan iman yang baru di dalam Engkau. Dan tiap hari hidup kami dibaharui dengan sukacita, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Tuhan, berkatilah apa yang sudah kami doakan, apa yang sudah kami dengar, firman-firman-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas kemurahan hati-Mu untuk setiap kami yang sudah boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau balikkan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan kesehatan. Berkati kami dengan berkat finansial. Berkati kami Tuhan di dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Kami mohon berkat-Mu juga bagi anak-anak, cucu kami semua yang studi, yang walaupun studinya masih dilakukan di dalam secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolonglah supaya kami semua bisa melakukannya dan segala gangguan daripada virus COVID-19 ini bisa sirna sehingga kami, Tuhan, dapat melakukannya dengan sungguh mengalami kebebasan. Terima kasih Bapa. Kami memohon berkat-Mu untuk setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus yang tak pernah habis, yang selalu baru tiap pagi, dan penyertaan oleh kuasa Roh Kudus dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Amin. Amin. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan, tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku. You are so beautiful, Jesus. Yeah. Mari kita masuk. Ku masuk ke tempat
Kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku. Berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Yes Lord, ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema. Come on. Elukan, tinggikan Sang Raja. Oh, di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhan di hadirat-Mu, oh, di hadirat-Mu aku tersungkur memuji, menyembah-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhan. Bersama-sama katakan di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhan. Jemaat Tuhan bersama-sama katakan di hadirat-Mu, di hadirat. Oh, aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, tak terlukiskan